Selamat sore mitra sepak bola dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita menuju ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Mana sore hari ini akan terjadi sebuah partai klasik mempertemukan dua tim besar Indonesia antara tuan rumah Persija Jakarta melawan PSM Makassar. Herman Abanda uniknya adalah pemain yang mengawali karir profesionalnya di Indonesia bersama tim PSM Makassar dan bermain beberapa musim sebelum akhirnya menjadi punggawa tim Persija Jakarta. Dan inilah line up dari Persija Jakarta asuhan Benny Dolo. Ya, kita melihat ini adalah formasi terbaik dari tim Persija. Kita tidak melihat nama Leonardo Pamahu yang hari ini tidak diturunkan. Dan Pape yang akan bermain dengan Abanda tetap juga mengandalkan Alidi dan juga Bang Pamungkas depan. Dan juga dengan formasi terbaik mereka yaitu PSM Makassar, asuhan Tumpak Ulisi Hitek. Ya, kecuali memang tidak ada Hamdi Hamzah dan juga Samsul Bahri Hairudin yang sekarang masih belum bisa menjadi starter karena baru saja pulih dari cedera otot paha yang sobek. Dan di depan duet terbaik mereka Park Jung Hwan bersama Osvaldo Moreno menjadi ancaman buat skuad Benny Dolo. Benny Dolo dengan musim pertamanya sebagai aktor ataupun arsitek dari tim Persija Jakarta dengan beban yang besar tentunya, dan kedua striker di kedua tim Park Jung Hwan asal Korea Selatan dan juga Serge Emalieu asal Kamerun. Saat lagi tentunya akan segera dilakukan kick off babak pertama dan Oki Dwi Putra baru saja melaksanakan kick off Persija Jakarta melawan PSM Makassar langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Dan umpan yang cukup cermat dari Aliudin, Firman Utina dan Aliudin tidak dengan eksekusi sempurna dari kaki kirinya tadi. Firman juga satu roh baru buat skuad Persija ketika bergabung pada putaran kedua ini. Kita melihat gimana satu trupasnya untuk Aliudin di tengah kepungan tiga pemain sekaligus. Park Jung Hwan kini di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta menciptakan ruang tembakan langsung, hampir saja mencetak gol ketiganya musim ini ke gawang Persija Jakarta. Sudah berhasil menusukkan bola kepada Bambang Pamungkas namun mendarat di kaki Muhammad Ilham dengan kelincahan dan crossing di dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas masih belum diberikan keberuntungan untuk bisa mencetak gol. Iya, satu crossing sangat baik tadi dari Ilham ke lini tengah dalam kotak penalti. Bagaimana tadi Bambang melakukan kontrol bola dengan dada di udara, ya baik sekali. Namun akurasi sepakannya masih meninggi di atas mistar daripada gawang Samsidar. Ya, dan yang juga penting adalah bagaimana ada ruang yang kosong di sektor kanan pertahanan PSM. Bambang Pamungkas dengan ruang gerak tembakan langsung, sayangnya tepat mengarah pada pelukan Syamsidar. Ya, percobaan pertama cukup baik. Kita melihat bagaimana yang kedua, saya pikir melewati Randy, dan ini dia satu kontrol, satu tendangan dengan akurasi yang cukup bagus. Tapi kita melihat posisi Samsidar juga bagus. Ini Bambang Pamungkas bisa untuk melewati Randy Siregar. Tarungan antara kedua pemain senior dimenangkan kini dia. Pantulan bola, gol! Akhirnya apakah gol ini akan diberikan untuk Bambang Pamungkas ataukah sebuah gol bunuh diri? Masih harus kita saksikan. Namun akhirnya Bambang Pamungkas kembali berperan dalam terciptanya gol yang memberikan keuntungan 1-0 kini bagi Persija Jakarta. Satu kesalahan dari Randy Siregar yang tidak bisa mengawal Bambang dengan baik, dan akhirnya Bambang mampu masuk ke dalam kotak penalti. Walaupun memang ini adalah indikasi gol bunuh diri, namun usaha dari Bambang sangat baik dan paling tidak ini bisa sedikit menghilangkan paceklik gol dari seorang Bambang Pamungkas. Ya, kita juga melihat bagaimana Randy yang tidak begitu bagus markingnya dalam mengawal pergerakan dari BP. Ya, menerpa kaki, saya pikir Joki Hwan. Kita lihat dalam gerakan lambat BP, dribblingnya dan satu sontekan. Ya, menerpa atau terbelokkan bola oleh kaki dari Joki Hwan. Pada saat yang sama posisi Samsidar juga sudah mati langkah. Ya. Ada Osvaldo Moreno semakin mendekati gawang dari Persija Jakarta. Osvaldo berusaha membuka ruang. Park Jung Hwan, masih Park Jung Hwan, tembakan langsung dan masih melenceng sedikit saja dari gawang Yasir. Ya, cukup tenang. Kita lihat Park mencoba memplacing bola. Osvaldo Moreno memutar badan, tembakan langsung dan masih belum menemui target. Bagus, kita lihat bagaimana Moreno
Aliudin tembakan kaki kiri sedikit saja di atas gawang Samsidar. Ya, satu permainan sangat baik tadi kita lihat pada saat Persija memainkan tempo dan setelah pemain dari PSM sedikit kehilangan keseimbangan dan mereka langsung melakukan suatu penetrasi yang sangat cepat melalui Firman, Bambang, dan Aliudin. Namun kita lihat bagaimana satu sepakan dari Aliudin masih meninggi di gawang dari Samsidar, tidak bisa menambah keunggulan. Bambang Pamungkas, umpan terobosan yang cukup baik. Aliudin membuat Jukiwan kehilangan keseimbangan, namun eksekusinya masih melebar dari gawang Samsidar. Ya, saya melihat bagaimana dalam interval 2 menit Aliudin melakukan 2 gerakan yang saya pikir kelas, sebuah capping yang sangat bagus, dan Joe kita melihat tersungkur-sungkur, kehilangan keseimbangan dan space yang begitu bagus yang didapatkan Aliudin. Crossing dilepaskan oleh Heru Nerli dan tidak disambut oleh sebuah tandukan yang menyelesaikan bagi Osvaldo Moreno. Tidak begitu deras memang. Dan akhirnya wasit Oki Dwi Putra meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, di mana Bambang Pamungkas mengakhiri paceklik gol 789 menit tidak mencetak gol, dan akhirnya sebuah suguhan dari Bambang memberikan keunggulan 1-0 bagi Persija Jakarta. Kita berharap memang kontribusi dari semua pemain dalam skuad PSM, bahkan juga skuad Persija Jakarta jauh lebih bagus. Dan kita segera disodori suatu tontonan yang menarik dari 2 tim besar dengan nama besar dan juga dengan reputasi besar. Kick off babak kedua, Persija Jakarta 1, PSM Makassar 0. Dicuri dengan cukup cermat oleh Muhammad Ilham, meneruskan pada Bambang Pamungkas di menit-menit awal babak kedua ini. Aliudin tembakan langsung kaki kirinya kembali, masih belum memberikan hasil bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana tadi interceptnya sangat cepat dari Ilham yang langsung menyodorkan bola kepada Bambang. Namun kita lihat umpan yang sangat baik tadi dari Bambang, namun kontrol bola yang sedikit malah justru menjauh ke gawang yang dilakukan oleh Aliudin, sedikit mempersulit ruang gerak tembaknya sehingga peluang tadi tidak bisa menjadikan gol. Dicuri dengan cukup cermat oleh Fatur Rahman. Kita saksikan beberapa pemain cukup bebas. Back heel, Park Jungwan, Osvaldo Moreno, namun Herman Abanda memblok bola tadi. Ya, kembali kita lihat bagaimana kecerdikan dari kedua pemain ini. Kita lihat Herman Abanda siap untuk memberikan kontribusi. Sudah berada di depan mulut gawang Samsidar, Abanda Herman. Ismet Sofyan layangkan sebuah crossing, tandukan begitu keras. Kita saksikan dan gol. Bambang Pamungkas dengan gol keduanya pada partai sore hari ini. Golnya yang ke-11 di musim ini dan golnya yang ke-126 sepanjang karir di Liga Indonesia. Kita lihat bagaimana right man, right place, bagaimana bola rebound tadi. Hasil sepakan pemain Persija dan akhirnya mampu dimaksimalkan oleh Bambang Pamungkas. Kita lihat suatu kesempatan yang tidak disia-siakan. Akhirnya Bambang kembali mampu mencetak gol keduanya. Satu crossing yang sangat baik dari Ismet. Ya, heading. Dan bola rebound disambar oleh Bambang. Bagus sekali, 2-0 untuk Persija. Kita melihat bagaimana heading yang sangat tajam dari Abanda Herman. Muntah dari pelukan Samsidar, dan ini dia sebuah finishing touch yang sangat prima. Dan Jukiwan dan tembakan langsung kaki kiri keras, namun sedikit berada di atas mistar dari Aditya Putra Dewa tadi. Iya, first time yang sangat bagus, penuh percaya diri dari Aditya Putra Dewa. Dan Oki Dwi Putra akhirnya mengakhiri partai ini dengan kemenangan 2-0 bagi tuan rumah Persija Jakarta atas PSM Makassar dalam partai klasik Jarum Indonesia Super League. Kedua gol diciptakan oleh Bambang Pamungkas yang mengakhiri paceklik golnya sebanyak 12 pertandingan.